Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah yang berbahagia, semoga dapat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua masih berada di bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan berkah, dan sudah dalam perjalanan kita berada di bulan Ramadan ini. Maka hendaknya kita jangan lalai, jangan lengah, terus untuk bersemangat memperbanyak amal taat, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatannya sangat begitu berharga sekali. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan segenap umatnya mengikuti ajarannya hingga akhir. Jemaah yang berbahagia, ikhwati wa akhwati billah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore menjelang maghrib ini yang menjelang berbuka, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah hadis atau hadis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, lengkapnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampaikan hadis di nomor hadisnya adalah 259, yaitu di antara hadis yang diletakkan oleh beliau pada bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara wal qamilin, yaitu hadis atau bab di nomor 32, hadisnya 269, bab keutamaan kaum muslimin yang lemah, keutamaan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang yang fakir, dan orang yang tidak punya. Ini punya keutamaan. Tetapi menariknya, beliau menyampaikan di antara bab ini ada sebuah hadis yang berisi tentang kisah. Jadi tentang kisah, menariknya ditaruh di sini ya. Kisah apa kira-kira kita akan sampaikan. Disebutkan di sana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda atau berkisah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan dinyatakan muttafaqun alaihi. Jadi kisahnya tentunya paling kita saksikan, kaum muslimin menyaksikan akan kewajiban hadis ini karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan muttafaq alaihi. Beliau menceritakan lam atau bersabda lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun.
Artinya apa? Ya. Tidaklah berbicara fil mahdi, di masa mahdi atau mahdi wa yukallimuna fil mahdi wa kahla ila salihin, ya kan? Nabi Isa ya. Di buayan atau di momongan ya. Berarti menunjukkan apa? Tidaklah orang yang masih bayi, yang masih berbobok dalam buayan ibunya atau orang tuanya, kecuali 3 saja. Bayi segitu sudah bisa bicara belum? Bicara kan dalam bahasa Arab ya, perkataan dalam bahasa Arab al-kalam ya. Ma tahiku al-kalam inda nahwiyin Walabdul murakkab. al-labdul murakkab Mufidu mufidu bil wajah. dilwati ya. Nah itu ya. Ya, perkataan yang tersusun yang berfaedah, ya kan? Mufidu dilwati ya, seperti itu. Secara aturan itu berfaedah. Jadi tangisan bayi disebut kalam apa tidak? Oek. Gimana? Bayi ini nanti sampai ada bayi di sini. Itu apakah disebut perkataan kalam? Tidak ya kan? Ngomong apa? Mau minta apa? Ya, mimi ya, atau minum juga kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tipis, ngompol, bunyinya kayak gitu. Apa lagi? Mungkin gerah ya kan? Atau gigit nyamuk, seluruhnya sama. Suaranya kayak gitu dan anis. Tidak disebut kalam karena tidak bisa dipahami secara yang orang bisa ngomong saja kayak kita, hanya ngomong satu kata saja tidak disebut kalam. Apa contohnya? Ini tidak ada maksudnya ya, tidak ada yang disembunyikan. Contoh apa? Kamu kan mau apa ya? Saya apa ya? Kecuali dijauhi atau pertanyaan. Siapa yang belum makan? Saya belum puasa. Itu saya ada. Berarti ada salah katanya terbilang atau kesembunyian. Ini namanya perkataan yang berbeda. Nah ini hanya 3 dalam sejarah. Meskipun tentunya tidak dibatasi ya. 3 ini yang terjadi di zaman Bani Israil. Cuma Rasulullah menyebutkan 3 di dalam tafsir, bisa jadi ketentuan atau ada semacam kekurangannya di dalam tafsir, bisa di sisi perawi atau apa ya. Di sini disebutkan tidaklah berbicara di dalam ada manusia berbicara ketika dia itu masih bayi dalam buayan, kecuali 3 orang saja. Kemudian rinciannya kurang 1. Rinciannya kurang 1. Rinciannya cuma 2 saja di dalam redaksi ini. Bisa jadi dijelaskan dalam hadis-hadis lain. Siapa saja? Isa bin Maryam. Sebenarnya ini ya kita semua para kaum muslimin tahu bahwa Nabi Isa pas kecil dan ini tersambung dalam itu Nabi Isa putra Maryam. Kemudian wasahib Juraij. Sahib Juraij. Dan hari ini tentang kisah Juraij. Tahu Juraij sudah? Abid. Rajulun abid ahli ibadah. Nah, cuma 2 disebutkan. Yang 3 nggak disebutkan dalam redaksi ini. Bisa jadi hilang atau mungkin redaksinya seperti itu. Atau ada lupa oleh Rawi Wallah. Selain ini siapa lagi? Yang 3 ini baru ada zaman Bani Israil saja. Berarti ada selain itu juga. Contohnya lagi pada kisah Ashabul Ukhdud.
sertifikat gimana ceritanya? Kan kamu deh. Ya, kalau yang disita semua, kemudian seorang ibu yang punya beberapa anak sampai melempar anak itu satu ya dari gede sampai yang masih bayi. Ibunya boleh bergeming dulu ya, kita perlu ya, kalau kita sampai. Jadi mau sampai ke panikan, ayo bergeming. Ternyata ketika ibunya itu ragu, dilempar apa? Ini tandanya keraguan tentang iman. Ya, anak yang itu ngomong, jangan ragu, lempar saja. Jadi ini dalam kisah Tasawuf ada lagi dari yang masuk. Ada beberapa riwayat tapi dalam kisah Nabi Yusuf ada. Orang jajan. Nah ini saya juga nanti ya yang kita di Fir'aun ya yang benar itu ada berapa? Ini tidak terbatas ini tiga ini hanya di zaman tadi baru ngomong orang. Tapi bisa dari itu tadi. Kita lanjutkan. Ya, wakan dan Juraid bulan dan Juraid ini adalah seorang yang ahli ibadah. Mungkin kita kalah ibadah. Watahoda sauma'atan maka nafiha. Juraid ini membuat sebuah sauma'ah, tempat ibadah. Tempat ibadah. Dan beliau ini di dalamnya biasa beda sauma'ah. Fa'atat ummuhu wa huwa yusalli. Maka datanglah ibunya dalam keadaan sudah sholat. Ibunya datang sudah tadi sholat. Karena ini mempeng oleh ibadah, rajin ibadah. Jadi setiap orang ibunya ke situ lagi ibadah. Ya. Dan ibunya datang ke situ karena punya keperluan, bantuan dirinya, memerlukan dirinya, bantuan atau memerlukan bantuan Juraid, memerlukan Juraid. Faqala ya Juraid, wahai Juraid, panggil. Faqala, lalu Juraid mengatakan, tentunya berkata di dalam batin ya, dalam batin ini, ya Rabbi, ummi wa sholati. Kalau ini Juraid, ini ibu atau sholatku. Ini Juraid ya, bisa jadi kita itu kalah ibadah. Kalau pemuda, kalau ini kan pemuda ya Juraid. Pemuda Juraid ini benar-benar apa ya, antengnya dengan ibadah. Beda sama orang yang sekarang antengnya dengan apa sih? Antengnya di mana? Iya betul, HP-nya kayak gini. Anteng banget. Ini bukan Juraid kan lagi game. Juraid ibuku atau game? Ibuku atau sholat? Sama-sama menjaga. Iya. Bukan antara main sama ibunya. Paham ya? Ya Juraid, ya Rabbi, milik ibuku atau sholatku ya. Lalu Juraid faat pada ala sholatihi fansholafat. Ternyata Juraid lebih milik sholatnya. Oh saya, kalau saya dipanggil lagi main game saya kabarnya ini dulu. Oh ya Bu, siap Bu. Tapi setelah itu lagi. Gimana ya? Ini jumlahnya beda ya. Mudah-mudahan tidak terlalu. Tapi pun demikian nanti sikapnya dulu ya kan. Apalagi yang lebih mementingkan
main HP-nya daripada tidurnya. Subhanallah, subhanallah. Assalam. Allah musta'an. Di pagi-pagi ternyata Julid malah tetap sholat. Tertidur, pas sholat. Kemudian di esok harinya lagi, di besoknya lagi, ibunya datang lagi dalam keadaan Julid lagi sholat lagi. Subhanallah, lagi sholat lagi. Pokoknya dia Julid dipanggil lagi, baik Julid. Ibunya butuh terus namanya, ibu itu kan butuh anak laki-laki. Pokoknya ayu Robbi Umi Muslimati Robbi ibuku aku sholat ya. Akhirnya masih manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Julid masih milih sholat. Ya, Pak, pada sholat ini. Besoknya lagi hari ketiga dipanggil lagi ya Julid. Coba, ibu. Kalau kemarin kan siapa yang berhak untuk kamu seperti ibumu. Nah ini mungkin ada kita sudah sampai nanti 3 kali. Pola mungkin ibunya ketika ini agak sabar ya pola. Di paling 3, wahai Julid. Ternyata Julid juga seperti miliknya Rabbu, milik ibu atau sholatnya. Mungkin belum ada bulan jadi isinya. Maka ternyata yang ketiga kalinya pun Julid milik sholat. Pokoknya hingga ibunya berdoa. Bahasa Jawanya apa? Nyupatani. Tahu nyupatani? Nyupati ya. Nah ini. Padahal doanya orang tua itu mustajab. Baik doa yang baik atau yang buruk. Doa. Allahumma ya Allah. La tuhibbu hatta yaqduru ila wujudil munisar. Wahai Allah, janganlah engkau matikan Julid ini sebelum dia itu melihat wanita-wanita tukang zina. Subhanallah. Menunjukkan di era itu melihat wanita pezina itu musibah itu. Ini sama sekarang. Alhamdulillah ya, Assalamualaikum. Ini tak, bisa tidak. Wanita yang sabar uji yang kita awal itu, coba ya kan? Kalau dihitung berapa yang kita ingat? Mungkin bisa saja lah. Kita semua lah, kayaknya nggak ada yang selamat lah ya. Gak ada selamat ya, kecuali yang awal mati kan. Seperti atau wanita zina lah ya. Kita tahu yang zina mati kan ini. Mungkin besar. Belum lagi di HP, kan? Artis tanpa aurat ya, tanpa menutup aurat. Tapi ini atau itu begini ya. Atau ini lalu kita masalah terakhir. Allah mustahil. So, itu beratnya ya sekarang ya. Dan itu akan diberatkan ini. Paham ya? Dan tentunya ini mujahadahnya kita jihadnya kita tahun nafsu menurunkan pandangan jauh-jauh hari Allah sudah menurunkan perintah untuk apa? Untuk menunjukkan tentunya hikmahnya besar. Nah, kembali ke sini. Ya Allah jangan matikan Julid ini anak ini sebelum dia melihat wanita-wanita maaf ya bahasa kasar ini pelacur wanita. Kata apa? Kamu bilang kalau sekarang untuk konten YouTube itu talk show dengan masih begitu. Semua cerita tentang ini lah. Itu kan berarti lihat kan sangat terpantau. Kalau gitu langsung di ini close. Ya, tidak suka bukan malah penasaran. Masya Allah. Kalau sekali buka akan muncul. Nah, Fatala para Bani Israil Julaidan wa ibadah. Kemudian masyarakat ketika itu Bani Israil menjadikan Julid menjadi trending topik. Topik panas, topik utama. Wah, saya mau Julid. Masyarakat itu Iran. Iran kawan AS. Kalau ketika itu kita Julid di mana-mana.
viral ibadah, viral itu. Demikian juga ibadah yang luar biasa, masya Allah. Wakana imro'atun bagiyun yutamattal bi husnihi bi husniha. Di sana ada seorang wanita pezina yang sudah terkenal kecantikan. Masya Allah. Subhanallah. Lalu dia ngomong kepada masyarakat, lagi ngomongnya apa sih? Ini wanita itu. Dia ngomong ke masyarakat, in syi'tum la'ahdinanna, jika kalian mau aku akan goda dia. Kemudian, wah, apa dia saya digoda ya? Lalu sekarang malah apa dia digoda ya? Saya akan goda dia. Kalau kalian mau, katakan tentang. Kemudian wanita tadi menawarkan diri kepada diri. Mana ya? Lari. Mana? Ini Junaid. Falan yang terakhir ini Pak. Ini Junaid. Bagaimana Junaid? Orang komplek. No. Ya, Fa'atan. Karena targetnya gak dapat, ya. Aduh, ternyata pokok ini Junaid. Dia mendatangi tukang maling. Orang-orang Junaid dia tukang maling lah, pengembala yang ada di sekitar situ. Yang biasa maling pengembala ternaknya di sekitar tempat ibadahnya Junaid, ya kan? Ya, yang ila sauma, yaitu yang tinggal di sekitaran tempatnya. Lalu wanita tadi tinggal di situ, mendekati tukang berbalik dan menawarkan diri. Lalu tergoda teman dia, aduh, ini jadi itu kan pertamanya, tapi ternyata dia juga sama waduh, ya maaf ya, sudah tua saja kalau orang bisa tergoda ya kan, apalagi ini mungkin dia juga menor kamu jangan bayangkan yang lebih lah ya. Ini tak apa saja. Nah, kita lanjutkan ya. Hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Lalu hamil. Siapa yang menghamili? Ya, belum besar kemarin. Ternyata nanti ada untungnya juga. Salah satu juga nggak mau ya. Yang belum waktu kemarin itu. Ya mungkin ini berkahnya dekat sama orang tua kan. Nah, mungkin ya, tapi dalam mungkin bukan berkah ya. Berkah dalam kemaksiatan. Ya. Tatkala sudah melahirkan, si wanita tadi karena niatnya untuk memfitnah Junaid, dia mengatakan atau gua min Junaid, ini pelakunya Junaid, dia anaknya Junaid ini, kayak gitu ya. Bahasa Jawa, cuma tahu yang punya Junaid. Ya kalau min saya ini anaknya Junaid. Lalu masyarakat mendatangi Junaid, gembur Junaid. Ya. Kemudian apa? Menguasai tempatnya Junaid. Akhirnya wahadamu, mereka merobohkan tempat ibadahnya seperti itu. Dan mereka juga memukuli Junaid, bapak belur ibadahnya. Lalu masyaallah, kenapa kalian kok kayak gini? Apa alasannya kok kalian percaya begini? Dan berbudi sudah sebutnya. Zanaita bihadihil bahiyah fawaladat minka, kamu telah berzina dengan wanita itu dan sudah hamil dan dia punya anak. Kamu tidak tahu. Ayo sorry, mana anak? Mana anak? Kalau sekarang ya bisa dengan tes DNA ya kan. Kalau ini enggak ada.
Lalu mereka membawa anaknya. Faqala da'uni hatta usolli. Lagi sholat lagi. Sebentar. Beri saya kesempatan dulu. Saya mau sholat dulu. Masih sholat dulu. Kalau antum lari. Minggu ya kan? Ini sholat. Gentleman. Kasih kesempatan dulu sholat ya kan? Ya. Selesai sholat. Dijatuhkan anaknya terus tadi. Fotonya fibat ini anaknya dipencet perutnya dipegang. Ya bulan, man abuka? Hei bocah, hei bayi, siapa bapakmu? Siapa nama kowe? Gitu ya. Siapa bapakmu? Coba. Bapakmu ini bocah. Iya kan ya, seperti itu ya. Nah ini kita hanya, nah ini penyebabnya yang nanti akan dia berbicara seperti itu ya. Siapa bapakmu? Maka ternyata dia menjawab, bulan romi tukang ali. Tapi ya, lagi ini hanya contoh tadi ya. Jangan nanti dulu semua sama ada gitu juga. Ya, lalu mereka mendatangi Jule dan mencium Jule dan merusuk-rusuk. Tapi Jule, sorry gitu ya. Lalu mereka mengatakan kenapa tadi kami akan bangunkan lagi, buatkan lagi tempat ibadah dari emas sebagai bentuk kesalahan kami. Tidak perlu. Tidak perlu. Kembalikan seperti sedia kala, bangun dari tanah saja. Mana orang bulet tuh, wah sempatan ini emas ya kan? Tapi dia nggak mau, karena dia memang dasarnya bukan untuk ya satu kali ya. Lalu mereka membangunkan dan seterusnya. Ya. Jadi ini kisahnya sampai sini. Kemudian ada lanjutannya dan ini yang menjadi syahid dari bab ini ya. Tapi saya bisa sampaikan secara ringkas ya. Setelah itu anaknya dibawa oleh ibunya dan sambil digendong dan usia masih menyusui ya. Dan melintas beberapa orang yang panik, megah, mewah gitu ya, dengan kendaraannya. Lalu ibunya ngomong atau berbicara berdoa, ya Allah jadikan anak seperti dia. Anaknya ngomong lagi ngapain ya dulu gitu ya, doa gitu ya, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Nah, paham ya? Jadi ibunya itu matre, ya tadi wanita itu matre, itu anak ibu jadi. Ada yang ngomong, ya Allah jangan jadikan dia saya seperti dia. Kemudian berikutnya lagi ada yang miskin dan sebetulnya ya Allah jangan jadikan anak seperti dia. Malah anaknya ngomong, ya Allah jadikan saya seperti dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi anaknya berbicara bukan hanya di awal ketika persaksian bahwa saya juga bukan bapaknya, tapi juga berikutnya ada. Dan sebetulnya ini menjadi syahid akan keutamaan orang yang lemah di penggalan kisah terakhir. Karena waktu yang sudah ini kita sampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, penetapan mukjizat para nabi dan karamat para wali dan para rasul. Bila tadi termasuk orang yang soleh. Kemudian yang kedua nih, yang perlu kita perhatikan, mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada apa? Amalan sunnah, entah itu sholat, ya kan? Atau puasa, ya kan? Ya. Jadi ketika sholat sunnah, ibunya manggil, ditinggalkan, memenuhi seruan seperti itu. Makanya nanti ketika kamu pulang, fokus pada kehidupan ini. Ya, kami dari kesenangan dan ini juga yang kami dapatkan dari guru kami nanti waktu itu dalam pesan antum pulang nanti kedua ini. Beliau menulis tentang hukum etika, beliau menasihatkan tidak perlu etika, lebih utama untuk kedua ini seperti itu. Padahal beliau menulis tentang kemudian berikutnya lagi keutamaan ilmu dibandingkan ibadah yang tanpa ilmu. Keutamaan ilmu dibandingkan ibadah yang tanpa ilmu. Jadi julek ini ibadahnya tanpa ilmu. Kalau dia dengan ilmu enggak ilmu. Yang berikutnya lagi doanya orang tua itu mujabah, mustajab. Hati-hati ini. Jangan sampai antum membangkang hingga khawatirnya orang tua terlontar ucapannya dia balik. Seperti itu ngomong kepada suami.
Ya mungkin ini yang bisa saya masih ada sedikit yaitu sebelah. Nah, baik, satu lagi. Makarnya ahli kebatilan terhadap orang soleh itu sudah dari dulu. Ya. Jadi makarnya orang jahat itu sudah dari dulu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin selama ini ya dengan aku tutur kata yang kurang berkenan ya. Kasihkan anak kata aku semua ya. Baik, Mbak Adin atau Pak Adin. Adin sama udah. Ketemu apa ya? Mohon maaf saya tempatin. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.